Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyad Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada UTBK tahun 2021. Berikut ini ada soal berhubungan dengan bab dinamika rotasi. Pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan sistem katrol. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada dua buah balok bermasa M1 kg dan MT 2 kg saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol dengan momen inersia katrol adalah 0,01 kg meter persegi. Jika balok bergerak dengan percepatan linear 2,5 meter per second kuadrat dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, pertanyaannya jari-jari katrol itu berapa sentimeter? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada sebuah katrol yang mana di sini ada balok pertama masanya 1 kg, kemudian ada balok kedua masanya 2 kg. Katrol ini bisa berputar akibat adanya perbedaan massa pada balok ya. Yang balok 2 kg gerakannya ke bawah, yang balok 1 kg gerakannya ke atas. Kalau kita tinjau gaya yang bekerja, pada balok 1 kg ini ada gaya berat arahnya ke bawah, simbolkan W. Di balok 2 kg juga ada gaya berat arahnya juga ke bawah, simbolkan WT. Kemudian kita misalkan tegangan tali di balok 1 kg, simbolkan T1. Tegangan tali di balok 2 kg simbolkan T2. Nah, pada soal ini berlaku percepatan gravitasi bumi arahnya ke bawah, nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Ingat tadi balok pertama arah gerakannya ke atas ya, jadi ini percepatannya ke atas 2,5 meter per second kuadrat. Kemudian yang balok kedua tadi gerakannya ke bawah, arah percepatannya ke bawah 2,5 meter per second kuadrat. Nah, diketahui di soal momen inersia dari katrol adalah 0,01 kg meter persegi, ditanya berapakah jari-jari katrol. Oke, kita tidak bisa langsung menghitung jari-jari katrol, jadi di sini ada beberapa step perhitungan. Pertama Sobat 100, tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok MT, balok yang 2 kg. Saya gambarkan ulang ya. Jadi di sini ada baloknya, terus di sini ada gaya beratnya arahnya ke bawah, lalu ada tegangan tali arahnya ke atas. Oke, kita kerjakan menggunakan hukum 2 Newton ya. Kita tinjau nilai tegangan tali pada balok 2 kg. Jadi gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya di sini adalah Ft, masanya di sini adalah Mt. Karena balok 2 kg tadi gerakannya ke bawah, maka yang WT ini tandanya positif, yang T2 ini tandanya negatif. Sehingga kita tuliskan di sini WT dikurangi T2 nilainya sama dengan MT kali A. Karena kita ingin menghitung tegangan tali, maka yang tegangan tali ini pindah ruas jadi positif, yang MT kali A pindah ruas jadi negatif. Sehingga kita tuliskan ulang, T2 sama dengan MT kali G kurangi A. Jadi sebenarnya nulisnya gini, T2 sama dengan WT kurangi MT kali A. Karena WT itu adalah MT kali G, kita bisa tuliskan dalam aturan distributif, jadi T2 sama dengan MT kalikan G dikurangi A. Nah, kita masukkan angka ya, masanya adalah 2 kg. Terus percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Lalu percepatan linearnya 2,5 meter per second kuadrat. Sehingga kita tuliskan di sini T2 sama dengan 2 kalikan 10 dikurangi 2,5. 10 dikurangi 2,5 hasilnya 7,5. Maka T2 sama dengan 2 kalikan 7,5. 2 kalikan 7,5 kita peroleh T2 adalah 15 Newton. Sampai sini Sobat 100 paham? Ini kita simpan dulu ya. Selanjutnya, kalau kita sudah kerjakan balok 2 kg, sekarang kita kerjakan balok yang 1 kg. Saya gambarkan ulang. Di sini balok dengan massa M, ada gaya berat arahnya ke bawah W, ada tegangan tali T1 arahnya ke atas. Karena balok 1 kg tadi pergerakannya ke atas, maka di sini pengerjaannya ya. Sama, kita hitung tegangan tali untuk balok 1 kg. Gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Karena tadi pergerakannya ke atas, berarti T1 yang positif, W yang negatif. Maka kita tuliskan di sini T1 dikurangi W sama dengan M kali A. Kalau kita ingin menghitung T1, berarti T1 sama dengan W plus M kali A. Lakukan penulisannya dengan menggunakan aturan distributif, jadi kita peroleh T1 sama dengan M kalikan G ditambah A.
Kita masukkan angka, massa dari balok ini adalah 1 kg, percepatan gravitasi 10, percepatan linearnya 2,5, sehingga T1 sama dengan 1 kalikan 10 ditambah 2,5. 10 tambah 2,5 hasilnya 12,5, jadi T1 sama dengan 1 kalikan 12,5. Ini langsung kita jawab, besar tegangan tali T1 adalah 12,5 dengan satuan Newton. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini kita simpan lagi. Nah, kalau kita sudah kerjakan dengan menggunakan hukum 2 Newton, yang mana di sini yang terlibat adalah percepatan linear. Sekarang kita gunakan rumusan pada dinamika rotasi, yang mana pada katrol ini berlaku sigma tau itu sama dengan I kali alfa. Jadi total momen gaya yang bekerja pada katrol itu sama dengan momen inersia katrol kalikan percepatan sudutnya. Nah, momen gaya yang bekerja di sini adalah T1 dan T2, yang mana lengan gayanya adalah R. Karena tadi perputaran katrolnya itu searah jarum jam, maka yang T2 ini tandanya positif, yang T1 ini tandanya negatif. Kenapa? Karena T2 menghasilkan momen gaya yang juga searah jarum jam, sementara T1 itu menghasilkan momen gaya yang berlawanan arah jarum jam. Sehingga kita tuliskan di sini T2 kurangi T1 kalikan R, nilainya sama dengan I kalikan alfa, itu boleh kita tulis menjadi A per R ya. Nah, kalau R-nya ini kita pindah ruas ke kiri, maka ini jadi R kuadrat. Terus kita masukkan angka, T2 tadi adalah 15 Newton, T1 adalah 12,5 Newton. Jari-jarinya kita cari, momen inersianya 0,01 kg meter persegi. Percepatan linearnya 2,5 meter per second kuadrat, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 15 kurangi 12,5 kalikan R kuadrat, nilainya sama dengan 0,01 kalikan 2,5. Ini kalau Sobat 100 hitung, 15 kurangi 12,5 hasilnya adalah 2,5, jadi 2,5 di ruas kiri sama 2,5 di ruas kanan kita coret habis, maka tinggal R kuadrat sama dengan 0,01. Kalau R kuadrat adalah 0,01, maka R itu adalah akar dari 0,01. Kita peroleh berapa? R sama dengan 0,1 dengan satuan meter, atau dengan satuan lain boleh kita tuliskan jari-jari katrol itu nilainya sama dengan 10 cm. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada sistem katrol yang mana katrolnya ikut berputar atau bergerak tanpa slip, maka di sini langkah pertama Sobat 100 gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Berikutnya Sobat 100 kerjakan untuk masing-masing balok, hitung tegangan talinya berapa. Jadi untuk mengerjakannya kita gunakan hukum 2 Newton, yang mana rumusannya adalah sigma F sama dengan M kali A. Ingat baik-baik ya. Gaya yang searah dengan arah pergerakan balok itu tandanya positif, kalau berlawanan arah tandanya negatif. Jadi dengan menggunakan hukum 2 Newton ini nanti Sobat 100 dapatkan nilai T1 berapa Newton, nilai T2 berapa Newton. Langkah berikutnya, setelah kita peroleh nilai tegangan tali, Sobat 100 tinjau katrolnya, yang mana katrol ini berputar, maka berlaku dinamika rotasi. Rumusannya adalah sigma tau sama dengan I kali alfa. Sobat 100 tinjau mana momen gaya yang menyebabkan katrol ini berputar. Kalau searah tandanya positif, kalau berlawanan arah tandanya negatif. Nah, ingat nilai alfa itu boleh diganti menjadi A per R. Nah, Sobat 100 masukkan nilai yang sudah dihitung sebelumnya, T1 dan T2, masukkan momen inersia, masukkan nilai percepatan linear, lakukan perhitungan, nanti ketemu nih jari-jari katrol itu berapa sentimeter. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.